Itu bagi kami dan itulah sebabnya kenapa saya mengatakan tadi bahwa orang-orang yang masuk di Komal itu bahkan juga ketika orang masuk di Komal saya tidak akan memposisikan mereka bahwa mereka adalah merupakan orang-orang yang seperti ulama, enggak. Tapi saya harus memposisikan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Dan demikian juga sebenarnya orang Kristen itu tidak semua yang masuk di Komal itu adalah orang-orang yang berkualitas, yang mampu untuk bisa menjawab ininya, apa yang dimaksudkan oleh Alkitab itu sendiri. Jadi kita bisa memahami sampai di sana. Nah, terkait dengan tadi, apakah kekristenan itu memiliki struktural? Iya pasti, pasti. Kita bisa memahaminya berdasarkan silsilah daripada bagaimana kitab suci itu dan siapa saja yang ini. Seperti ada bapak-bapak gereja dan ada buku-buku yang memang itu digunakan untuk itu. Kalau di teman-teman Muslim itu kan ada yang namanya buku-buku uh, apa ya istilahnya hadis ya. Hadis selain hadis itu kan ada lagi tafsiran-tafsiran kan. Nah, jadi di dalam kekristenan juga sebenarnya ada tafsiran-tafsiran. Nah, tetapi itu tidak menjadi rujukan utama. Tapi mungkin ini agak panjang. Saya nggak bisa sampaikan segitu di sini karena tentu nanti teman-teman juga akan bertanya. Tetapi kami seperti apa yang ada di dalam Islam, kami juga punya. Kami sudah punya dan itulah sebabnya kalau ketemu dengan kalau masuk di toko-toko buku, kalau lihat buku-buku tafsiran orang Kristen itu sudah semua ada. Sudah semua ada. Nah, apakah ada nggak perbedaan daripada tafsiran-tafsiran ini? Pasti ada. Pasti ada. Nah, itulah sebabnya kenapa saya katakan bahwa Alkitab itu yang menjadi patokan utama. Nah, kalau dikatakan pun tidak terstruktur, ya itu masalah ini. Tapi kami yang sudah terbiasa dengan gaya kekristenan kami, pasti kami tahu mana batas-batasan yang kami gunakan. Sama dengan halnya ketika saya menggunakan hadis, maka ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis-hadis yang apa namanya Doib. doi. Saya tidak tahu bisa membedakan hal itu dan bahkan ketika saya membawa buku-buku literatur ketika saya berdiskusi dengan teman-teman, bahkan beberapa saya mempersiapkan buku-buku itu bahkan tidak ada satupun yang diterima, bahkan ada hadis seperti hadis Bukhari itu ditolak sama mereka ketika saya gunakan itu, ketika mereka nggak bisa. Nah itu juga membuat saya bingung, loh apa yang mereka gunakan padahal ini kan dikatakan sohi kan, tapi itu ditolak. Bahkan ketika saya munculkan pun namanya Al-Quran Kemenak, di mana di situ ada tafsiran tahlili, tafsiran ringkas Kemenak, itu tidak diterima, ditolak, bahwa itu dikatakan salah. Nah, jadi sama dengan halnya ketika umat Kristen juga atau Kristiani yang masuk di komal-komal yang tidak tahu buku-buku yang dipakai oleh orang Kristen, pasti dia mengatakan hal yang sama meskipun itu buku yang benar, tetapi dia nggak bisa paham, bahkan dia nggak mungkin dia nggak baca itu. Jadi hal yang semacam itu pasti terjadi. Nah itulah sebabnya kenapa saya katakan ketika kita berdiskusi, bahkan tadi saya membawa dua buku yang dimana itu teolog Islam yang terkenal, bahkan itu tidak diterima ketika saya berdiskusi, maka dikatakan itu omong kosong dan ini. Nah makanya saya bilang lah, kalau kalau ini aja profesor dikatakan omong kosong, apalagi yang berdiskusi kepada saya ini, ya gimana bisa saya kita berdialog akademik kalau begitu. Jadi itu yang menjadi masalah kita sekarang. Ya, begini, Pak Pendeta, mohon maaf saya potong. Mm-mm. Insya Allah nanti diskusi Pak Pendeta sama Ustadz Tahta, insya Allah akademis, secara akademis dan luar biasa. Ustadz Tahta juga banyak memahami tentang Bible dan tentang keislaman itu yang utama. Beliau insya Allah akan akademis. Kalau itu dalil bisa diterima, tidak akan kita bilang itu dalil tidak bisa diterima, tidak, karena memang kita punya disiplin ilmu dan kadang mungkin Pak Pendeta memang tidak tahu gitu, karena di dalam hadis itu ada periwayatan, ada secara matannya atau perawinya gitu, dan nanti ada berhubungan dengan apakah hadis ini dhaif atau hadis ini hasan atau hadis ini sahih.
Nah, maka nanti insya Allah akan dipaparkan secara detail oleh Ustadz Tahta ketika memang sedang berjalannya diskusi nanti. Nah, untuk tema diskusi mungkin bisa ditentukan, Pak Pendeta, silakan barangkali ingin konsep keselamatan atau ketuhanan, atau ingin membahas kitab suci atau apa, silakan. Saya berikan kebebasan kepada Pak Pendeta, silakan. Boleh, terserah. Boleh juga ketuhanan, boleh juga, ya ketuhanan juga boleh lah. Jadi gitu. Nah, berarti konsep Iya, ketuhanan ya, Pak Pendeta ya. Ya, sebenarnya ini sudah berapa kali ya saya bawa ini konsep ketuhanan ini. Oh iya, baru satu kali ya. Ya, baru satu kali. Oke, oke. Baru satu kali. Siap, siap Pak Pendeta. iya Nanti karena mungkin untuk gini, waktunya bisa ditentukan. Pak Pendeta sudah follow saya? Ya, nanti saya follow ya setelah gimana saya. Oh iya, saya ikuti langsung ya. Nah, Oke, begitu. sudah. ikuti Nah, balik. itu siap-siap Pak Pendeta. Silakan Kang Arya, gimana Kang Arya? Atau ini Ustadz Iya, Tata mau menanggapi barangkali oh iya dari tadi di silakan. mute terus. Ustadz Tata, tafadhol Ustadz. Enggak, ya sudah senang saya nyimaknya. Bang Arya saja lah langsung. Siap, Kok gitu? Ustadz. Silakan Kang Arya, Iya, silakan. karena gini Pak Pendeta, manusia dengan kebebasan berpikir, kadang manusia itu tidak mempunyai batasan-batasan pikiran gitu ya. Akhirnya ya menafsir liar seperti itu. Karena kita juga sering menghadapi di apologet ini bahwasanya kemudian penafsiran itu betul. Jadi antara Oten dengan Kristen pun berdebat di komal kita karena salah dalam hal menjawab seperti itu. Kalau dalam Islam kan kita, karena kebebasan pemikiran kita itu sesuai dengan intelijensi seseorang. Seperti dalam menyikapi satu ayat, saya, Abuya, mungkin Ustadz Tahta dan yang lainnya pasti punya pemikiran berbeda. Maka agar tidak berpikiran yang liar tadi kemudian diarahkan kepada satu tuntunan. Begitu Pak Pendeta. Ya. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu mencari satu kepasan pada dirinya gitu. Oh ini yang pas buat saya, oh ini yang pas buat saya. Sehingga timbullah penafsiran-penafsiran berbeda itu. Begitu Pak Pendeta Ya, mungkin yang saya sama maksudkan sama tadi. di Alkitab orang-orang Kristen juga melakukan yang sama. Tidak ada yang ini sama kita juga seperti itu. Jadi bahkan saya juga paham ketika di dalam Al-Qur'an ya banyak perbedaan penafsiran ketika saya baca buku-bukunya yang lebih terkenal di sini di Indonesia saya nggak tahu ya kalau ini apa namanya Quraish Shihab ya, Profesor Quraish Shihab. Saya kan punya bukunya ini 16 jilid bukunya yang saya koleksi itu dan saya paham sekali bagaimana ininya. Jadi ulama-ulama di Indonesia ya yang punya buku ya saya koleksi juga. Ada banyak yang saya koleksi. Jadi perbedaan-perbedaan penafsiran ya banyak. Saya justru itulah yang saya katakan tadi bahwa bagaimana kita yang sudah tahu ini bisa memberikan yang terbaik bagi orang yang masih ya mereka belajar lah gitu. Itu yang maksud saya. Jadi istilahnya bukan berarti kita sudah tahu semua ya, tetapi setidaknya mungkin kita lebih banyak menggunakan literatur. Jadi itu yang menurut saya ya. Ya, silakan Ustadz Tata. Ya, kalau tafsir dalam Islam itu kalau kita ada dua. Kalau sudah usul ya usul itu pokok. Ya itu gak ada tafsir sudah itu jelas gitu ya. Atau ada tafsir ya itu sudah akan berbeda. Tapi nanti kalau hal-hal yang cuma penjelasan gitu, maka nanti itu gak semuanya karena sudah ada di tafsir ya sudah ini yang udah kebenaran yang enggak. Ya. Makanya ulama itu membagi tafsir itu ada 6. Ada tafsir wajib. Berarti namanya tafsir bil maksur namanya. Maksudnya yang menafsirkan yang menerima wahyu. Yaitu Rasulullah. Contohnya ya ukhta Harun misalnya. Wahai Maryam saudaranya Harun. Ini kan Rasulullah sendiri yang mengatakan itu bukan saudara kandung. Udah biasa orang Israel itu menyamakan karena dalam hal kesolehannya. Nah ini tafsir yang Rasulullah. Ya, ada yang tafsir itu yang boleh gitu loh pakai menafsirkan seperti tafsirnya apa ya? Iya,
cara untuk berijtihad, ya, memilih hukum-hukum, menentukan gitu. Itu namanya tafsir birro'i, al-mahmud namanya. Ini boleh. Ada yang tercela, tafsir al-madmum namanya. Pokoknya orang menafsirkan gini-gini, mau benar atau enggak. Contohnya, fa'azzazna bisa lisim faqalu inna ilaikum mursalun. Yasin 14 itu. Kok ada bulus di situ? Nah, ini tercela namanya. Ya. Ada orang berpendapat dimasukkan oleh Ibnu Katsir, tapi dijelasin. Tapi ini sangat dhaif jiddan, palsu gitu. Dijelasin. Ya tidak boleh itu dibuat untuk jadikan debat. Wong tercela gitu. Ada juga ikhtilaf namanya, tafsir ikhtilaf. Namanya tafsir bil isyarah. Itu biasanya sufi-sufi itu biasanya. Ada juga tafsir yang diperbolehkan, seperti tafsir fuqaha gitu. Atau tafsir ada juga yang nomor 5, tafsir kontemporer namanya. Yang terakhir, tafsir maudhu. Itu pun dalam hal-hal yang bukan akidah, bukan syariat. Ya. Tapi cuma penjelasan gitu. Karena Quran itu kitab suci. Isinya perintah, larangan, akidah, gitu, akhlak. Gitu. Itu kitab suci. Jadi kalau ditanya siapa ini namanya Tata, yang disalib siapa? No, wong bukan sejarah Quran itu. Dan disebut namanya, yang penting di situ Allah menceritakan dia tidak wa ma qataluhu wa ma shalabu walakin subbiha lahum. Enggak usah ditanya, bukan kitab sejarah Quran itu. Kitab suci. Ya, kalau nanti dijelasin panjang dengan nama-namanya, kakek-kakeknya, ya nanti Sirah Nabawiyah akhirnya larinya. Namanya buku sejarah nantinya. Nah, kayak gitu. Jadi intinya kalau dalam Islam itu pertama harus jelas tafsirnya dulu. Apa tafsir Jalalain, apa Ibnu Katsir atau yang lainnya. Itu pun nanti ini tafsir yang mana? Apakah lari ke al-maksur, bil maksur? Berarti harus pakai itu. Nah, sekarang enggak. Nafsir pakai yang tercela. Udah tahu ditolak di tafsir itu di ulama di situ. Kok masih dipakai, dibuat dalil? Nah, makanya umat Islam sendiri hati-hati kalau menyampaikan itu. Makanya mangkara Al-Qur'an biru'yatihi fal mutabawwa maq'aduhu finnar. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, mengartikan dengan pendapatnya sendiri, maka disiapkan di api neraka. Ya harus bersanad gitu loh ya. Tahta, apa ini tafsirannya? Oh ini gini. Dari mana Tahta? Nah kan saya pernah nyantri, ada pelajaran itu. Dijelaskan oleh guru-guru. Guru saya dari gurunya, sampai ke Rasulullah. Nah, kalau orang Kristen, apakah ada kayak gitu itu? Ya, misalnya dari Yesus menafsirkan ini, diteruskan oleh 12 muridnya, diteruskan. Kayaknya gak ada kayak gitu. Kalau di dalam Islam ada. Namanya tafsir bil maksur namanya. Itu. Silakan Abu ya. Dan lain. Insyaallah sudah sangat jelas. Tinggal ditanggapi sama Pak Pendeta. Bang Dewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Siap. Silakan Pak Pendeta ditanggapi, silakan. Oke, terima kasih. Jadi di dalam kekristenan itu kata apa istilahnya buku-buku tafsiran itu juga nanti itu bisa digunakan, tetapi itu lebih kepada penjelasan ayat-ayat ya. Tapi kalau kami di dalam dunia akademik, maka berbicara tentang sumber itu tidak hanya masuk kepada tafsiran-tafsiran itu, bahkan itu kadangkala kami tidak menggunakan tafsiran itu, tetapi lebih kepada buku-buku teologinya. Ada buku-buku teologi yang dimanakan namanya itu penjelasan, karena tadi kalau 6 hukum penafsiran di dalam Islam, bahkan kami 9, itu pun hanya eksegesis. Ada 9 unsur eksegesis, dan ada minimal dalam tafsiran tadi itu ada 5 dan ada yang 7. Jadi ada yang namanya ada teologi dalam sudut pandang teologi, ada dalam sudut pandang historis, ada dari sudut pandang kontekstual. Jadi ada banyak hal yang berbicara tentang ini. Tetapi
ketika mau mengutip sumber-sumber daripada kebenaran daripada Alkitab itu, kalau saya bisa sampaikan bahwa itu lebih banyak teman-teman menggunakan teologinya. Jadi bisa dicari di jurnal-jurnal, dan bahkan itu yang lebih bagus, bisa ada banyak di media sosial kok gitu. Jadi buku-buku kekristenan itu sudah banyak di media sosial, ada yang namanya nanti juga commentary, momentum, itu banyak sekali. Jadi bisa digunakan di sana, karena ya bagi kami yang dimaksud dengan akademik itu adalah keleluasan seseorang untuk mengenal iman kekristenan. Jadi apakah ada di dalam kekristenan seperti yang dikatakan oleh Bang Tata tadi? Ada, cuman saja siapa yang kita maksud. Kalau abang tadi memaksakan untuk harus seperti baginda Nabi Muhammad, tentunya itu tidak berlaku bagi Yesus, karena Yesus tidak pernah menafsirkan, Yesus tidak pernah pernah menulis Injil, tidak pernah, dan dia itu ya adalah yang membawa kabar baik itu, dan yang menulis itu adalah para muridnya, dan bahkan ada murid para rasul yang nulis. Jadi bagi kami itu tidak ada masalah. Mungkin bagi teman-teman yang Muslim bermasalah kalau hal itu, karena dibentuk dari cara pandang seperti itu. Tetapi bagi kami tidak masalah. Jadi itulah kadang perbedaan-perbedaan di dalam keagamaan ini, dan tentunya ketika kita berbicara tentang sumber-sumber ini, kalau kami itu tidak ada batasnya. Hanya kami nanti ketika hal itu tidak sependapat dengan apa yang kami pahami, misalnya dilihat dari nanti siapa tokoh yang ada yang nulis itu. Kalau tokoh itu merupakan tokoh terkenal di dalam kekristenan dan itu belum dinyatakan bidat, maka itu otomatis diterima pendapat itu. Nah, jadi misalnya ya dalam Islam, saya tidak tahu sejauh mana istilahnya kepercayaan saudara saya terhadap Pak Quraisy Shihab sebagai seorang ulama. Nah, kalau kami kutip itu, tentunya itu kami anggap lebih akurat daripada orang-orang yang berdiskusi dengan kami, dan itu merupakan sumber yang bisa dipercaya. Nah, itu yang kami maksud. Jadi karena beliau ini adalah orang-orang yang terpenting di dalam Islam, dan dia punya studi yang lebih paham daripada orang lain lah. Jadi hal yang semacam itu mempengaruhi juga di dalam kami mengutip literatur. Karena kami kan hanya seperti itu, dan juga semua agama sebenarnya hanya bisa mainnya di literatur. Ini saya penasaran Bapak Pendeta ya. Coba sampean kasih contoh menurut tafsir Quraisy Shihab ya. Beliau ya saya hormati, akui, berilmu luar biasa. Cuma saya penasaran dalam hal apa? Sampean membaca tafsir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal apa? Waalaikumsalam. Terus bagaimana? Abu ya. Waalaikumsalam. Coba dicontohkan satu saja. Saya cuma penasaran doang. Coba misalnya apa? Misalnya ya, ketika Pak Quraisy Shihab menafsirkan kitab Yasin, ya toh? Di situ kan selama ini kan informasi yang saya dengar ketika saya berdiskusi dengan teman-teman itu, Paulus itu selalu dinarasikan palsu, ya kan? Rasul palsu. Tetapi di dalam bukunya Pak Quraisy Shihab, justru Rasul Paulus itu menjelaskan surah Yasin 14 itu, bahwa itu adalah salah satu utusan di situ adalah Rasul Paulus. Nah, jadi bagi kami hal semacam itu ketika ada di dalam tubuhnya
sesudah saya beragama Islam mengatakan itu Paulus. Pak Pendeta, maaf, saya potong, maaf. Mungkin Pak Pendeta bisa nggak nampilin datanya gitu? Karena saudara Muslim sudah sepakat ketika melihat tafsiran itu tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Tahta itu dhaifun jiddan. Yang pertama dhaif, lemah, terus pakai jiddan, sangat lemah gitu. Jadi tidak bisa diterima. Sangat lemah maksudnya apa itu? Maksudnya karena begini Pak Pendeta ya. Di dalam Islam, ketika kami membawakan dalil yang namanya dalil nakli atau itu mengambil dari Quran ataupun hadis, di sana kita harus disiplin. Dalam artian kita bisa angkat hadis ketika hadis itu sahih. Nah, atau hasan, nanti ada yang mendukung hadis sahih, nanti derajatnya naik kepada hadis sahih li ghairi. Nah, ketika hadis dhaif, kita tidak bisa memakainya dalam ranah diskusi karena dhaif itu tidak bisa dijadikan dalil referensi. Adapun hadis dhaif bisa dipakai untuk fadhailul a'mal, di dalam fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan amal, tetapi tidak bisa dipakai dalil hujjah. Otomatis ketika kita berdiskusi harus dalil-dalil, atau dalam hadis itu harus hadis yang kita angkat itu hadis yang benar-benar sahih, yang bisa dipakai untuk hujjah atau dalil. Nah, itu disiplin ilmu di dalam Islam seperti itu. Jadi hadis dhaif tidak bisa dipakai hujjah, dipakai dalil, sehingga di ranah diskusi kita tidak bisa membawa dalil yang notabene hadisnya hadis dhaif. Begitu Pak Pendeta. Barangkali Pak Pendeta bisa nggak menunjukkan itu? Bisa saya menunjukkan itu. Bahkan silakan, mungkin bisa open cam Pak Pendeta, mohon maaf. Boleh nggak? Takutnya menjadikan fitnah ini, takutnya jadi fitnah, silakan. Ini kan yang saya tidak suka itu yang seperti ini, yang saya katakan itu, saya gini loh, bahkan bukan hanya itu nanti yang saya bisa tunjukkan, saya bisa tunjukkan juga ilmu tafsir, saya bisa tunjukkan juga nanti Kemenak. Jadi saya coba tunjukkan dulu ini ya, saya supaya nanti nggak saya kalau sudah seperti ini pun ya sudah nggak, belum apa-apa sudah tertolak, ya sudah nggak bisa kita diskusi kalau seperti itu. Jadi gini Pendeta, bukan gitu Pak, ketika ente tidak bisa memahami atau membicarakan tentang Al-Quran ya jangan dulu. Silakan bentar Pak Sugarto, bentar. Maaf ya, saya ini ya. Oke. Jadi di sini teman-teman dia mengutip kisah para rasul 11 ya ini. Nah, dia nanti saya tunjukkan ininya ya, covernya. Ini aja dulu saya. Dia menggunakan di sini. Selanjutnya pada kisah para rasul 15 disebutkan perselisihan antara Paulus dan Barnabas ini. Nah, dia menggunakan untuk menafsirkan Yasin ini, ya kan, utusan di sini. Ini ada di sini. Ada yaitu Barnabas, Simeon, dan Menahem dan Paulus. Suatu ketika Isa menugaskan Barnabas dan Paulus pergi ke sekian wilayah sampai akhirnya mereka tiba di Antiokhia. Nah, ini semua dijelaskan ke beliau. Dijelaskan oleh beliau. Lalu di sini dia memberikan suatu kesimpulan berdasarkan dari di atas itu. Dia mengatakan bahwa memang tugas prajurit kebaikan hanya menyampaikan, bukan melaksanakan, karena Tuhan hanya menerima keimanan yang tulus, sehingga setiap orang diperselisihkan memilih jalan yang dikehendakinya. Jadi ini nanti terkait dengan penafsiran pada surah Yasin ini. Surah Yasin ayat 13-14. Nah, ini bukunya ya, saya scroll sampai di atas, bukunya itu begini. Sebentar, nah ini kan Pak Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah. Nah, jadi gitu. Siap Pak Pendeta, siap. Saya kembalikan dulu kepada Ustadz Tahta. Tafadhol Ustadz, silakan. Iya, ya makanya ketika dimasukkan ke tafsir ya, itu tafsir itu setiap siapapun ya menafsirkan, berpendapat, itu oleh Ibnu Katsir dimasukkan, tapi dijelasin. Makanya kata ulama, lalu yang benar itu yang mana? Pokoknya semua tentang utusan di situ 3 itu Allah tidak menjelaskan. Tapi karena memang kita butuh ilmu,
Maka ada ulama mengatakan ini, maksudnya bulus. Nah, kenapa kata ulama itu, udah itu bukan masalah iman. Kalau ada orang menafsirkan, silahkan gitu loh. Yang jelas Allah tidak menjelaskan karena memang utusan itu banyak. Banyaknya 8.000. Makanya di dalam surat An-Nisa 165 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubasyirina wa mundzirina li'alla yakuna linnas 'alallahu hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Nah, di sini mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita. Ya. Terus bukan ini ya. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaihim min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaih. Jadi rasul-rasul itu Muhammad ada yang aku ceritakan kata Allah. Yaitu 25 nabi itu. Dan ada yang tidak aku ceritakan. Jumlahnya berapa? 8.000 rasul. Di antaranya di Yasin ini Allah tidak ceritakan namanya. Yang penting Allah mengutus 3 utusan. Tapi karena memang di Islam itu siapa ini ya kira-kira? Maka ada yang menafsirkan ini. Tapi semua itu cuma penafsiran pendapatnya orang, ulama atau orang gitu. Nah, namanya Ibnu Katsir ahli tafsir. Baik dia menafsirkan sendiri atau semua pendapat dimasukkan. Tapi dijelasin oleh Ibnu Katsir. Apa? Tapi ingat ya, pendapat seperti ini cuma pendapat orang yang dhaif jiddan. Karena kita tahu yang namanya Rasul itu utusan Allah. Nah, seperti Nabi Isa atau Yesus. Ya, Allah yang mengutus aku. Kamu tidak bisa melihat tentang dia. Mendengar suara pun tidak bisa. Nah, kalau di Yasin itu dikatakan Paulus, di mana Paulus diutus oleh Allah? Kan tidak nyambung. Wong dalam Islam utusan itu manusia yang diberi wahyu oleh Allah. Yang cocok ya Nabi Isa atau Nabi Muhammad, Nabi Musa gitu itu. Kok bisa Rasul di situ seorang bulus gitu. Ya. Nah, makanya kata ulama, ini jiddan ini, dhaif jiddan. Tapi tidak masalah, wong cuma orang berpendapat kok silahkan. Termasuk Quraisy Shihab gitu itu ya. Ya, dia cuma menyampaikan pendapat doang, bukan pendapatnya dia. Ya. Sama dengan Ibnu Katsir itu. Nah, makanya ini dimasukkan ke tafsir yang tercela, kan tadi sudah saya menyampaikan. Iya benar Ustaz, madmumah itu benar, sepakat. Iya. Masya Allah ya, lanjut. Silakan, ya gitu udah intinya ya. Oke, begini Bang, begini. Nah, inilah yang memang kita maksudkan, ini kan namanya ilmu. Jadi tentunya kita ini kalau kita berbicara akademik, maka kita harus menghargai ilmu itu. Jadi orang-orang yang memberikan tafsiran itu juga adalah orang-orang yang tidak istilahnya namanya bukan kurang kerjaan mereka, dan juga bukan orang-orang yang melakukan fitnah. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi kalau kita istilahnya mengatakan bahwa hanya sebatas itu, maka kita justru nanti akan diukur bahwa siapa kita. Bahkan kami, nah ini untuk menghargai nilai daripada ilmu itu, sejauh mana kita menghargai ilmu itu. Misalnya ya, oke lah, kalau misalnya contohnya itu tidak digunakan, sudah ditinggalkan, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir sebagai ini, dan juga Pak Quraisy Shihab. Kenapa itu masih dimasukkan di dalam Al-Quran, misalnya kemenang, itu masih ada di situ sebagai penjelasan daripada surah Yasin itu. Tentunya kalau sudah tidak lagi menjadi relevan itu bagi umat Islam secara keseluruhan, secara umum, maka tentunya penerjemahan atau aplikasi baru itu tidak memberikan itu, karena memang banyak orang Islam nggak setuju. Tetapi kalau itu hanya personal, maka kita akan melihat siapa yang lebih dapat dipercaya terkait dengan pendapat itu. Jadi ilmu keagamaan itu tidak hanya sekedar ilmu sia-sia, karena kenapa? Itu nanti juga akan bermasalah dengan misalnya di dalam Alkitab, bagaimana mereka bisa menentukan pengkanonan itu. Demikian juga di dalam Al-Quran, bagaimana bisa menentukan hal itu kalau nggak ada ilmu. Nah, kalau kita nanti hanya merasa bahwa
kita yang paling benar nggak menghargai ilmu, maka nanti hancur semua. Misalnya ya, di dalam Alkitab itu ada yang dimasukkan di dalam kurung. Mengapa harus seperti itu? Di dalam Al-Quran juga, kenapa banyak sekali itu harus berani untuk dimasukkan di dalam kurung? Tentunya ada ininya, ada ilmunya. Nah, ini yang harus kita sebenarnya kembangkan dalam cara juga berdiskusi. Bukan hanya sekedar untuk menolaknya, tetapi kita lihat kenapa itu harus ada. Kenapa harus mereka tafsirkan seperti itu? Tentunya ada alasan. Nah, begitu Bang, menurut saya. Iya, makanya kalau kita, kenapa itu cuma dimasukkan doang? Tapi bagaimana ini memposisikan umat Islam ke tafsir itu? Ya tercela. Karena di Al-Quran itu sendiri di ayat 16-nya itu ya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusannya kepada kamu. Tuhan di situ Allah. Ya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan berita Allah. Kan utusan itu menerima wahyu dari Allah. Sehingga ini kata ulama ya tidak cocok. Ya. Yang pertama, utusan itu pasti menyampaikan tauhid. Gitu loh. Nah, itu semua para nabi itu ya tauhid gitu loh. Maka tidak cocok ini kalau misalnya ke Bulus gitu loh. Pertama, Bulus tidak diutus oleh Tuhan, oleh Allah. Ini kan Al-Quran ini. Yang kedua, apakah Bulus mengajarkan tauhid seperti Nabi Muhammad, seperti Isa? Padahal jelas dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus. Nah, Allah tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, selain Allah. Jadi utusan di situ utusannya Allah yang diutus untuk pasti mengenalkan Tuhan itu Esa gitu loh. Yaitu Allah satu-satunya. Semua para nabi itu. Bahkan saya sudah mencari di perjanjian lama, perjanjian baru. Memang semua para nabi itu seperti Nabi Muhammad. Apa? Mengajarkan tauhid. Kalau perjanjian lama, Musa tauhid, ulangan 4, 35, atau ulangan 6 ayat 4. Ya, atau kepada Nabi Daud 2 Samuel 7:22, atau Mazmur 86 ayat 8 sampai 12 ya. Ini kita sudah teliti. Salomo juga gitu, tauhid 1 Raja-Raja 8:22 sampai 23. Ya. Juga Nabi Yesaya 43 10 sampai 11. Semuanya, Yesus juga gitu. Hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ya gitu. Nah makanya tafsir seperti itu kembalikan ke Al-Quran yang benar itu. Pertama, Allah tidak menceritakan siapa namanya. Karena memang utusan itu 8.000 jumlahnya. Ada yang Allah ceritakan, ada yang Allah tidak. Ya, yang diceritakan seperti Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Isa. Sehingga Allah mengutus 3 utusan di sini, Allah tidak menyebut namanya. Tapi orang-orang kadang-kadang, wah ini namanya ini. Itu cuma pendapatnya orang berpendapat, silahkan gitu loh. Tapi nanti tafsir seperti itu masuk kemana? Ya, yang tercela. Gitu. Oke. Ya. Jadi satu kali lagi ya, coba ini ya. Jadi begini Bang. Jadi kalau hanya seperti itu cara Abang untuk mengutip-ngutip tadi Alkitab seperti ini, padahal kita kan punya ini. Nggak seperti itu, nggak segampang itu, Bang. Kalau hanya seperti itu cara berdiskusi ya sudah, nggak usah kita ini. Jadi itu nanti hanya ngotot-ngototan, jadi bukan ilmu lagi. Jadi yang penting saya bisa merangkai kata, saya bisa mengutip ini, dan saya mengatakan pun pada saat saudara saya beragama Islam mengutip Alkitab untuk menjelaskan Alkitab itu seperti tadi, itu saya sudah bilang bahwa sudah nggak pas lagi untuk menjadi di ruang diskusi. Karena kenapa? Kami punya tafsiran, kenapa nggak di ini? Kenapa? Apakah benar seperti yang dipahami itu? Itu yang saya bilang tadi. Itulah sebabnya kenapa ketika kami belajar tentang iman orang Islam itu kami tidak berdasarkan pada pandangan kami atau pandangan orang-orang yang juga hanya berdialog kepada kami, tetapi kami mengutip apakah semuanya ini adalah merupakan seperti Ibnu Katsir itu kan sumber internasional yang digunakan oleh seluruh umat Islam di
di dunia ini. Ini udah dikasih tahu ngotot juga ini ya pendeta ya. Loh, Oh itu hadisnya doib. Begini loh. Jadi kalau nggak seperti itu, Bang, kita Iya, ini. Bapak sudah dikasih tahu sama ahlinya di sini. Terima kasih ya, Ya. saya rasa kalau kita memotong dan ini sudah nggak. Bukan Pak, bukan memotong. Ya, terima kasih. Tadi kan saya dasar domba, digituin aja baper. Iya kan? Nah, itulah yang saya Bapak baper, saya gituin, saya tegur. Ya, nah, sekarang kalau misalkan toh ya, Allah tidak mungkin yang namanya mengutus nabi penyesat, itu tidak mungkin. Nabi pembohong, tidak mungkin. Ya, begitu Pak. Ya. Sudah dijelaskan berapa kali, masih aja ke situ-situ juga. Kapan mau naik kelasnya ini orang? Loh, justru juga itu ya pernyataannya Pak Dewa. Oke. Ya baik Pak, kita korelasikan Pak. Selamat pagi semua. Memang oke. Loh, kok malah kabur Pak? Ada banyak saya kesalahan dalam hal menyampaikan mungkin. Banyak Pak, banyak kesalahan ya. Banyak kesalahan. Christian, saudaraku izin Pak Pendeta nanti untuk jadwal diskusinya sama Ustaz Tahta nanti ya dikondisikan ya Pak Pendeta ya. Saya menjaga teman-teman pasti puasa setelah ini ya, kita nggak usah perpanjang. Pak Christian, sebentar Pak Christian, sedikit saja dari saya dulu, sedikit saja sebelum Pak Christian turun. Nah, sebenarnya gini, ilmu-ilmu dari gurunda saya di sini tentunya lebih tinggi dari saya. Cuma saya teringat satu hal Pak Pendeta. Bahwasanya kami ini ahli sunnah wal jamaah itu percaya kepada 4 mazhab. Ya, kepada 4 mazhab. Saya teringat kata Syafi'i, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini sangat pintar sekali. Itu sesuatu yang jelas sudah ditafsirkan, begitu kan? Nah, jika katanya ada sesuatu yang salah, dikembalikan kepada Quran dan hadis. Nah, dalam hal ini, jika ada sesuatu yang kembali ditafsir oleh para ulama sesudah itu, jika itu tidak berunut kepada Quran dan hadis, mohon maaf Pak Pendeta, ini sudah sifatnya doif. Walaupun ada sebagian dari umat Islam yang meyakini itu, tapi ingat, jika tidak ditemukan di Quran dan di hadis, itu semuanya doif. Begitu Pak Pendeta. Jadi tidak bisa kita berkukuh ini sudah diinikan oleh Departemen Agama. Boleh, ini sifatnya manusia. Sifatnya manusia. Jadi artinya begini, saya tidak seorang muslim tidak akan bisa begitu terpengaruh saja dengan apa yang sudah keluar dari buku. Apalagi yang bersumber kepada Syiah. Berpatokan kepada Syiah, bergandengan tangan dengan Syiah segala macam. Mohon maaf, saya justru merasa ini sebuah kesalahan yang wajar saja sebagian umat muslim itu merasa kecewa. Seorang tokoh, begitu kan? Nah, jika kita mau kembali kepada dasar, makanya Imam Syafi'i mengatakan, kembalilah kepada Quran dan hadis. Itu ada tidak dijelaskan. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Begitu Pak Pendeta. Jadi di sini makanya Bang Dewa keras jadinya begitu. Kenapa? Udah dijelaskan oleh Bang Tahta. Tapi Pak Pendeta berprinsip yang seperti itu. Begitu. Lanjut Bang. Ya, oke. Jadi saya tahu maksudnya Pendeta ya. Tapi kan saya sudah menjelaskan. Memang jangan kita walaupun umat Islam, wong ini ada di Ibnu Katsir kok. Justru karena ada di Ibnu Katsir itu saya paham. Kata Ibnu Katsir dari situ, ini doif jiddan. Kalau enggak, maka saya tidak percaya gitu loh. Memang ada di Ibnu Katsir, tapi kan dijelasin oleh tafsir di situ. Nah itu. Terus caranya, ketika saya ditanya, terus tata siapa yang benar di situ? Loh, kan ini bukan kitab sejarah. Allah cuma menceritakan, Allah mengutus 3 utusan. Kan utusan itu banyak, makanya saya pakai Quran yang lain tadi, ayat surat yang lain. Wa rusulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik. Rasul-rasul itu ada yang diceritakan oleh Allah, baik namanya, apa tugasnya. Ada yang tidak aku ceritakan, Muhammad kata Allah. Termasuk di tafsir itu, di ayat Yasin itu. Bahkan dijelasin berapa berarti utusan itu? 8.000. Sehingga yang kita imani, yang Qur'annya itu apa? Allah tidak menceritakan. Dan ingat, tadi saya sudah baca, di situ utusannya Allah.
Ketika ada orang mengatakan itu Bulus, emangnya Bulus utusannya Allah? Kan gitu. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Bang Isa tadi, ya benar itu. Kami itu patokan Al-Qur'annya, itu tadi Al-Qur'annya. Apa? Utusan itu ada 8.000, berarti di situ tidak diceritakan. 2, yang namanya utusan diutus oleh Allah. Bulus enggak diceritakan. Enggak tidak diutus oleh Allah. Bahkan diajarnya Trinitas, sedangkan Al-Quran Tauhid. Makanya kata ulama dijelasin semua itu. Kenapa? Kok ini dhaif jiddan? Pertama, karena dia bukan utusan Allah. 2, Tauhidnya udah beda ajaran akidahnya. Al-Quran, Nabi Isa semuanya Tauhid ini. Kan diimani Trinitas, tidak nyambung. Nah, di tafsir itu jelasin kayak gitu sudah. Jadi kalau Bapak Pendeta mengatakan, wah saya tidak peduli, yang penting itu di tafsir Ibnu Katsir saya percaya. Kenapa sampean tidak percaya bahwa kata Ibnu Katsir di situ jiddan, dhaif jiddan? Gitu. Jangan nanggung percayanya gitu loh ya. Ya, tadi sedikit saya nambahin lagi sedikit mungkin ya. Bentar Bang, sedikit lagi Bang, biar nggak terputus Bang, dikit lagi Bang. Untuk Pak Pendeta, ada lagi satu hal yang lebih mendekati kepada kebenaran, tapi justru terbantahkan. Contoh, di Quran itu ada namanya surat mutasyabihat. Di Quran dijelaskan, itu urusan Allah. Tapi kaum salaf, 3 generasi setelah Rasul, itu menafsir-nafsirkan tentang surat yang bermutasyabihat. Tafwid akhi, afwan. Tafwid akhi, afwan. Lanjut. Iya, artinya sesuatu yang tidak dijelaskan di Quran, yang Allah sendiri mengatakan itu urusan Allah, silahkan ditafsirkan, itu arti maknanya, tapi tidak diyakini, jangan seriuslah begitu. Kenapa? Artinya tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Ini lebih pendekatan, gitu kan? Lebih pendekatan. Jangankan yang tidak ada pendekatan sekalipun. Ini yang kitab-kitab dari Quraisy Shihab segala macam itu sudah terlalu jauh. Yang dekat saja jangan dipercaya. Tapi silahkan dipakai, tapi jangan menjadi acuan. Gitu loh Pak Pendeta. Jadi prinsip Pak Pendeta, kami mohon juga jangan dipaksakan sesuatu yang sudah dijelaskan para gurunda di sini. Nah, ini semuanya sepakat gitu Pak Pendeta. Silakan yang lain. Nambah sedikit. Gini, kalau sedikit Bang Ria ya. Oh ya, silakan. Sedikit Pak Pendeta. Kalau seandainya Anda mau kekeh dengan pendapatnya Pak Quraisy Shihab. Pak Quraisy Shihab itu menafsiri juga dengan biblos loh. Kira-kira nih, bisa nggak kita menafsiri biblos Anda dengan Al-Quran? Itu dulu pertanyaannya. Oke, begini Bang, bukan saya. Enggak. Pertanyaan saya simpel. Apakah boleh gitu? Bukan begitu cara ininya. Begini loh, kami itu atau saya itu, ini kan saya orang Kristen, saya tidak tahu apa-apa, ya kan? Dan saya hanya bisa. Nah, kalau Anda ngomong gitu. Tunggu dulu, makanya kan saya ini. Nah, saya kan hanya bisa menggunakan tafsiran-tafsiran yang ada di dalam Islam yang kita anggap itu adalah ilmunya lebih tinggi. Lalu ini masalahnya, kalau memang kalian tidak setuju dengan misalnya Ibnu Katsir, Quraisy Shihab, jadi ada yang namanya sumber pembanding untuk bisa membantah pernyataan itu sebenarnya. Buset ini orang. Kalau bener-bener ini. Gini. Jadi begitu cara sabar dulu. Sabar. Kalau Ibnu Katsir dikasih tahu batu ya doi kalau juga Ibnu ya. Katsir pembandingnya dengan kitabnya Ibnu Katsir sendiri. Ibnu Katsir kan orang tuh. Ya, Ibnu Katsir sendiri ngomong kalau pendapat itu dhaif. Saya nanti mungkin akan berpanjang ini ya, silakan untuk yang iman abang untuk seperti itu ya. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Sebentar Pak, sebentar. Saya belum ini Pak, saya belum. Sebentar ya. Makanya kita bingung ya. Ada orang yang sukanya yang doib-doib gitu ya. Yang palsu-palsu mereka suka. Giliran yang sohi-sohi mereka tidak suka. Jadi jelas bahwa mereka itu sebenarnya umat mereka itu adalah umat palsu. Ketika dia mengatakan saya tidak akan merebut iman orang Islam, buktinya ente sudah iman Islam. Buktinya ente sudah mengganggu umat Islam. Keimanan Islam diganggu sama orang Kristen. Mana buktinya? Allah diambil, mujizat diambil, Rasul diambil, Nabi diambil.
iman ente yang sudah mau merebut iman Kristen. Ya. Kalau Islam tidak akan pernah mau merebut keimanan Kristen. Tidak, tetapi kami ingin memperkenalkan keimanan yang benar itu seperti apa. Ya, Islam tidak akan pernah mau yang namanya merebut kebahagiaan kalian. Tidak, tetapi Islam ingin memperkenalkan kebahagiaan yang sebenarnya itu seperti apa. Bukan yang sifatnya fata morgana. Kalian yang sudah berusaha untuk merebut keimanan kami, balikin nama Allah, balikin nama Rasul, balikin nama Nabi, balikin nama mujizat, dan lain sebagainya. Itu baru kalian tidak mengganggu. Allah Ya. Jelas di situ. Nah sekarang dia berbicara mengenai soal hadis, ya kan? Punya ilmu apa dia mengenai soal hadis? Ya, udah tahu dijelaskan itu doib, itu palsu. Mereka seneng yang palsu-palsu. Mereka seneng yang palsu. Sementara yang sohi, mereka itu tidak seneng yang sohi. Apa buktinya mereka yang suka yang palsu? Kitab mereka palsu. Terjemahan mereka palsu. Betul? Mereka suka yang palsu-palsu. Jangankan kitab sucinya mereka palsukan. Mereka terjemahkan. Wajah Tuhannya mereka terjemahkan. Udah tahu jelas itu palsu. Bentar, ini ada tamu ya. Ada tamu ini. Ada 1000 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini si Baluap ngapain naik ke atas si Baluap nih? Gimana paham tidak yang disampaikan oleh Bang Dewa, akhi? Sahur pakai apa, Daing? Lanjut bahas apa ini? Ini kalau tadi diskusi sama Dewa udah kehantam ke jantung gitu sama Dewa itu. Udah dihantam sama jantung. Bang Dewa tadi pendeta ini kan bilang harusnya ada pengkanteran, pembantahan gitu kan. Saya cuma satu saja saya bantah. Disitulah makanya Rasulullah mengatakan para ulama banyak akan masuk neraka. Enggak, bukan begini, akhi ya. Tadi sebenarnya sudah sangat jelas sama Ustadz Tahta kalau kita umat muslim, tapi kalau oten itu beda ya. Ada tafsir bil ma'sur itu kan yang ditafsirkan oleh Rasulullah, itu jelas bimbingan dari Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan tadi sudah jelas ada tafsir yang mahmud, ada yang madmum. Nah, ini nanti masuknya ke tafsir yang madmum, yang jelek. Nah, tertolak maka di sana ketika Imam Ibnu Katsir menuliskan dan jangan setengah-setengah, bahkan Imam Ibnu Katsir menafsirkan lagi itu dhaifun jiddan, dhaif ya jiddan gitu kan. Tetapi oten memang susah. Kelas pendeta juga memang ya ngeyelnya seperti yang barusan. Udah ngeyel terus Bang Dewa ngomong dikit aja udah gimana ya, meraju gitu. Karena kurang bahan, Bu ya. Kurang bahan. Langsung mereka meraju, suka gitu yang loh. palsu. Mereka suka yang palsu. Iya, Suka yang karena doib. mereka gini, karena dihadirkan yang doif itu di kitab itu dianggap itu sohi. Padahal udah dijelaskan sohinya seperti apa gitu loh. Jadi dia yakin juga bahwa itu benar-benar sohi gitu. Iya. Pemahaman mereka saja yang kurang. Iya, bukannya kita tidak menghargai Quraisy, bukan ya. Tapi memang ini ayat 13 sampai 29 itu pun menceritakan sebuah kota yang harus menjadi pelajaran penduduk Makkah. Jadi di luar itu nggak mungkin dibicarakan sampai ke Paulus, tidak, mustahil itu. Kita gunakan logika saja. Kita gunakan logika. Apa mungkin yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, mengutus seorang nabi di mana nabi itu adalah penyesat? Mungkin atau tidak? Itu hal yang tidak mungkin, ya. Paulus itu penyesat, Paulus itu pembohong, bahkan Paulus itu pembunuh. Dan jelas itu di dalam ayat-ayatnya sudah jelas. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW, apakah sahabat Nabi Muhammad membunuh? Kami mengakui pada saat berperang. Siapa yang dibunuh? Musuh-musuhnya Islam, musuh-musuhnya Jibril, musuh-musuhnya Allah. Tetapi lihat yang dibunuh Paulus siapa? Orang-orang baik yang dibunuh. Iya. Betul. Orang-orang soleh. Iya, orang-orang baik. Stefanus yang dibunuh. Betul tidak? Dia menghalalkan segala cara, ya kan? Menghalalkan segalanya halal bagi dia. Itu jelas di dalam 1 Korintus 6 nomor 12. Terus, tetapi jika kebenaran Allah oleh sebab dustaku di dalam Roma 3 nomor 7. Masa ada seorang nabi mengajarkan dusta-dusta? Ini hal yang tidak mungkin. Mereka sudah kewalahan dengan Bible-nya, akhirnya mereka mengais-ngais dalam Al-Quran, ngemis-ngemis dalam Al-Quran. Sekali lagi saya katakan ya kepada oten-oten, kami tidak pernah mau mengganggu keimanan kalian, tapi iman kalianlah yang sudah mengganggu keimanan kami. Balikin nama Allah, balikin mujizat, balikin Rasul,
Balikin Nabi, balikin janda muda. Punya dewa itu janda muda. Kayaknya kalau janda muda Bang Dewa semangat ya. Semangat. Makanya Dewa itu kalau ngomong jangan lama-lama, pasti ngawur gini. Tapi mohon maaf nih Ustaz Tata, udah baca belum tafsir itu? Jadi itu? Ada nggak yang begini Kang Arya sama Ustaz Tata ya, dikit mungkin tadi Ustaz Tata membawa korelasi di Al-Qur'an tentang warusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu warusulan lam naqsusum 'alaik. Itu dipaparkan dikit Ustaz Tata biar ada edukasi untuk saudara-saudara muslim. Silakan Ustaz. Yap. Iya. Nah, itu saya juga baca di tafsir ya. Tunggu dulu. Jadi di situ kadang-kadang ngotan tuh nanya ke saya, Tata, berarti kamu udah percaya ke Ibnu Katsir? Itu ulama besar di dalam Islam. Justru saya menolak itu bulus karena saya baca Ibnu Katsir, percaya ke Ibnu Katsir. Gitu saya. Apa kata dia? Dhaif jiddan. Kamu enggak, menurut kamu kan pemahamannya kalau ada di Ibnu Katsir harus diimani. Ya iya memang. Maka saya mengatakan itu bukan bulus. Karena dhaif jiddan kata Ibnu Katsir, tak gituin. Ya. Terus ada juga keterangan berpendapat gini. Terus yang mana yang benar itu? Yang benar itu ya udah, kembalikan ke teksnya. Apa? Allah tidak menceritakan. Yang penting itu sebagai perbandingan ya, bahwa Allah itu pernah mengutus ya. Karena memang utusan itu banyak. Kalau utusan kan 8.000 dalam tafsir. Warusulan qad qasasnahum 'alaik min qabl warusulan lam naqsusum 'alaik. Nah, di situ 8.000, yang 4.000 di Israel. Yang 4.000 lagi di luar Israel. Kalau Nabi itu 104 berapa? 24 apa 4 berapa ya? 124.000. 124.000. Nah, jadi apa? Sehingga di ayat itu tidak diceritakan, memang ribuan kok. Yang penting yang harus diimani isinya ayat Yasin di situ. Udah biasa nabi-nabi itu atau utusan Allah itu ditolak oleh orang-orang yang kafir gitu loh. Semua para nabi itu ditolak. Makanya ada juga dalil yang biasanya dibuat syubhat oleh Oten. Wah, ingat Tata, Muhammad sendiri loh tidak tahu nasibnya kayak apa di Al-Quran. Padahal di situ, dan aku tidak tahu ya apa yang terjadi terhadap diriku dan juga terhadap kamu. Padahal tafsirannya di situ maksudnya apa? Dan aku tidak tahu apakah aku ini ditolak atau diterima, atau mungkin dibunuh seperti Zakaria. Ya, begitu juga aku tidak tahu tentang kamu. Apakah kamu nanti justru seperti Isa yang menolak, ya, sehingga mau disalib, ya. Nah gitu. Tapi orang Kristen menafsirkan Nabi Muhammad saja tidak tahu nasibnya dia ke surga apa ke neraka. Padahal bukan gitu maksudnya. Nabi Muhammad itu semua sekedar utusan menyampaikan, dia tidak tahu apakah nanti dia diterima atau ditolak atau dibunuh sebagaimana Zakaria gitu loh. Jadi banyak ayat-ayat Al-Qur'an itu, makanya saya seneng. Ya, dari tadi saya seneng kalau ingat dalam Al-Qur'an. Nah, seneng ini. Seru ini. Pokoknya kalau sudah membahas Quran itu saya seneng. Senengnya apa? Pasti mereka salah gitu. Ya, saya tinggal, maksudnya ini gini gitu. Nah, jadi di situ udah jelas Allah tidak menceritakan, tapi intinya itu sebagai bahwasannya setiap utusan itu ya seperti itu keadaannya. Ya Allah mengutus ditolak, mengutus lagi ditolak, sampai 3 kali ditolak. Ini siapa? Ya Allah tidak menceritakan. Ya, memang ribuan itu. Gitu. Tapi karena memang ulama itu tidak mau diem gitu ya. Jadi ada orang berpendapat kayak gini, ya udah disampaikan, ada berpendapat gini-gini. Tapi ingat ya, ini dhaif jiddan. Kan udah dikasih tahu. Ya, udah tahu dibiarkan gini, tapi jangan dipakai ini jangan diterima. Terus saya dipaksa disuruh menerima karena gara-gara ada di tafsir itu. Padahal di tafsir itu dijelaskan di tafsir itu. Ya, ini masuk ke tafsir yang makanya harus bisa membedakan mana yang tafsir itu yang boleh, ya seperti ulama berijtihad, atau tentang kalau hal-hal kayak
kalau ada tafsir memakai Bible atau apa itu pasti tentang sejarah ya. Yang mana Al-Quran itu menceritakan nabi-nabi terdahulu atau utusan siapa, sehingga orang yang paham itu, oh menurut saya ini cocoknya ini karena di Bible ada gini, ya silakan. Kayak Quraisy Shihab misalnya, ya silakan. Pendapat dia sendiri kok ya. Atau dia mengambil ulama yang lain, ada yang berpendapat kayak gitu, bukan berarti dia udah bener, saya ini bener, bukan ya. Supaya kita itu umat Islam itu ibaratkan apa, ada ilmu gitu, bukan berarti diimani, harus dipercaya. Karena memang kita harus bisa membedakan ini masuk tafsir kemana ini ya. Ya, kalau memang yang boleh ya silakan. Kalau bil maksur ya wajib. Ya, wajib kita itu memakai. Kalau boleh ya silakan. Ya, namanya biroi namanya. Al-Mahmud. Kalau tercela ya jangan. Boleh dibaca tapi jangan diterima. Namanya nanti al-mazmum nanti gitu ya. Silakan. Ya, Bang Tata sedikit. Saya teringat dari perkataan Bang Tata tadi, semuanya itu ada di dalam Quran. Jika tidak dijelaskan, artinya Allah tidak menjelaskan itu. Nah, jika Paulus ini disebut sebagai utusan di Quran, Allah hanya mengatakan bahwasanya setiap nabi yang diberikan kitab hanya satu utusan. Daud dengan Zabur, Musa dengan Taurat, Isa dengan Injil. Di sana tidak dijelaskan lagi bahwasanya ada utusan yang sezaman. Kalau memang dikatakan Isa itu ada nabi yang sezaman, pasti disebutkan dalam Quran. Pasti itu. Artinya apa? Ada yang sezaman tapi tidak disebutkan. Jika ada yang mengartikan lain, berarti ini sudah salah. Karena Al-Quran tidak menjelaskan. Hanya 4 kitab dengan 4 nabi yang wajib diimani. Tidak ada yang lain lagi. Nah, jika pun si Paulus ini dikatakan sebagai utusan, kitabnya apa? Gitu kan? Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwasanya yang sezaman saja hanya satu Allah mengutus. Tidak ada yang lain. Lanjut Gurunda yang lain. Kalau Dewa berpendapat seperti ini ya, mungkin nggak Bang Tata ya, zaman dulu itu bisa ada satu nama, bisa ada 10 nama, orangnya berbeda. Mungkin nggak? Misalkan kita contoh ambil pahitnya aja. Di situ dikatakan sebagai Bulus. Apakah nama Bulus pada zaman itu cuma 1 orang? Pada zaman itu. Mungkin Bulus mereka sangka itu Paulus, dan kita pun bisa menafsirkan Bulus di situ bukan Paulus tapi Bulus yang lain. Kan nama itu kan pasti ada kesamaan. Contoh nama deh ya, Kurios Moto. Nama aliasnya Baluap misalkan, bener nggak? Wah, framing gara-gara pendeta ini. Andre, ini gara-gara pendeta jadi framing ini. Gara-gara Bandung ini, Baluap Entertainment. Wah, Ustadz Tata ini, Ustadz saya ini, Masya Allah, Ustadz semua ini. Gua nanya ke Pak Ustadz Tata lah. Ini Bang Abuya nggak mau jawab kemarin nih. Dewa nanya. Bang Tata. Tadi ada orang yang meninggal. Terus jenazahnya dimandiin di steam motor. Boleh nggak, Ustadz Tata? Jangan Ustaz. Jangan Ustaz. Jangan. Supaya kinclong. Ada saya tadi nanya ini. Oh, ada ya? Salju nggak? Pakai salju nggak? Oh, itu mobil. Ini nggak mobil. Ini steam motor, nggak pakai salju. Supaya kinclong gitu. Boleh ya? Boleh. Kalau masalah mandinya ya udah dimandikan, tapi di dalam Islam mayit itu dihormati. Cara ngangkatnya. Kalau di sana gitu emangnya gimana? Ini bom. Bom ini cerita bom ini. Kalau meninggal karena dosanya banyak, rencana mau pakai steam mobil. Bang salju sekalian. Bom ini. Baluap Entertainment ini ngaco. Tadi pengen ngelayat orang yang meninggal. Barusan rencana pengen ngelayat orang yang meninggal. Pas ke rumahnya nggak taunya orangnya belum meninggal, Bang. Aduh, kata lu kapan ngelayatnya ini? Itu gimana panitianya?
DP-nya kurang. Bom taunya masih hidup. Udah kayak DP motor, DP-nya kurang. Nggak jadi. Ini untuk para guru ya, jangan sampai gara-gara oten kita lupa sahur. Sahur dulu. Ini baru kelar. Ustaz Tahta dari tadi ini, dari jam 12 malam. Ustaz, udah sahur belum, Tad? Iya, saya dari dulu kalau sahur itu ya cuma satu. Buka dengan sahur itu gabung jadi satu. Kalau Dewa nanti habis subuh dia baru sahur. Karena tadi saya udah buka, ya udah sekarang minum doang, udah usah. Keren. Berarti satu talam Ustaz ya? Bukannya satu talam Ustaz Tahta? Hah? Double. Tapi ini ketemu juga ini. Iya, Doif ya ternyata ya, Doif Jiddan ya. Tuh lihat tuh. Bang Dewa. Kalau Bang Dewa open cam kena banned TikTok, nggak suka sama Bang Dewa. Yang Doif itu rambutnya Bang Dewa itu Doif itu sampai aduh. Oh, izin iklan dong. Bang Dewa ini kalau lihat tampang dengan suaranya nggak cocok. Bang Dewa, dari tampang Bang Dewa dengan suara nggak cocok ini. Kenapa emang? Lebih karena suaranya dari tampangnya. Wih, mantap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pilah Fisabilillah. Ini ada hadiah apa sih? Hadiah lagi. Ada yang mau beli tas dari daun pisang. Kalau ada yang minat, silakan hubungi Dewa. Kirain daun pisang beneran. Bukan, ini 3 dimensi, ya. Kalau ada yang mau, silakan. Ini daun pisang. Bang Dewa, makanan kesukaan Yesus. Kongguan. Ini kongguan. Enak nggak itu? Kongguan. Ini ikan bakar kesukaan Yesus. Benar. Aduh, Oten banyak beli tuh. Oten harusnya beli tuh. Kalau ada yang minat, silakan DM Dewa ya. DM Dewa. Kalau Oten dikasih diskon. Pasti dikasih diskon tuh. 1% diskonnya, 1%. Ini kongguan. Ini kaleng kerupuknya. Ya. Bagi yang suka kerupuk, pecinta kerupuk, ini kaleng kerupuk. Ini tas. Bantal. Oh, bantal ya ada. Sebentar, lupa. Bantal. Bantal lagi dipakai anaknya, ditarik-tarik nangis tuh anaknya. Nah, aduh, jahat nih, berebutan sama anaknya. Ini tas bantal. Ya. Siapa tahu di jalan nanti ketemu janda muda, di jalan nggak ada bantal. Ini bantal buat tiduran ya kan? Sesat Iwan bilang ya. Bener ini sesat itu ya, jangan ya. Ya. Soalnya tahu sendirilah zaman sekarang itu kan orang kalau lihat cewek cantik itu kan kalau rame itu istighbar ya kan, kayak Kurios Moto nih. Kalau rame istighbar, tapi kalau nggak ada siapa-siapa ngampar. Itu beda. Soalnya antara istighbar dengan ngampar itu beda tipis. Ini sepatunya dong, sepatu dari kulit mertua, diiklanin dong. Oh, nggak ada sepatu, udah laku semua sepatu. Laku. Ya, adanya nanti buat giveaway. Alhamdulillah Dewa dikirim uang sama Kanda SJ ya 1 juta itu untuk giveaway. Sepatu katanya tolong beli sepatu, baju, lepis, terus tas juga nggak apa-apa katanya. Nah kebetulan Dewa beli baju 2, beli celana lepis 2, ya kan? Nah terus tas juga ini untuk dibagikan kepada Iwan Pilah yang di bawah, begitu ya? Ini juga Bang Dewa tasnya udah nyampe yang dari ini. Bang Dewa tasnya udah nyampe ke saya, yang itu bahannya dari kulit hitam. Jadi kalau kena air hujan ciut ya. Berapa kali nyambung itu? Kalau pakai kulit hitam capek nyambungnya itu. Itu kalau dibawa ke mall, kalau lihat paha langsung manjangin tasnya itu. tasnya kalau lihat tasnya sampai ke tanah. Kena air hujan ciut dia. Salam. Selamat malam.
Malam. Ya, Ketemu terima lagi kasih sama kepada Bang Denny. Dewa Ketemu izin lagi. pamit, mau masak dulu, anak sudah bangun, istri sudah masak. Dewa izin pamit pada semuanya. Pak Abuya, terima kasih banyak. Bang Tahta, Isa, terima kasih. Ya, Baluap, Bang terima Dewa. kasih. Tukang daging Pak Arya, terima kasih banyak pada semuanya. Sukses dengan Kalau jualannya ya. baik, kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan, salahkan Abuya sama Bang Tahta. Jangan salahkan Dewa. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya nyesel nggak langsung kick barusan. Langsung turun takut kalah sama Pak Denny itu Bang Dewa itu. Selamat malam Bang Denny. Ketemu lagi nih. Selamat malam. Di Komal yang lainnya. Jumpa lagi. Iya. Nah, kabar baik. Muter-muter terus aku kayak gangsingan aku muter-muter. Sama, saya juga selancar-selancar nyangkutnya di Komalnya punya Strong. Tapi keren ini kalau ada Pak Denny. Kan Pak Denny poligami nih. Gimana kita Iya. bahas poligami Islam dan Kristen? Keren kan? Boleh. Itu aman nggak Abu ya? Takutnya di rumah nggak aman lagi. Pokoknya Istri lagi masak, istri lagi masak. bedanya begini. Yang jelas bedanya bedanya itu kalau di Islam 4, di Kristen unlimited. Waduh, unlimited, ngeri. Iya, unlimited. Ya. Bedanya itu aja. Iya. Lainnya sama kali. Harus adil dan segala macam. Layanin 1000 begitu, Mampu, minum telur bebek sama adil. kandang-kandangnya itu. Gini, yang lainnya sama, mampu, adil, kuat, itu. Alhamdulillah Abu ya wareg. Cuma bedanya yaitu yang satu unlimited, yang satu 4. Gak capek, Pak Denny? Enggak lah, kurang. Kamu tuh nggak baru Kurang. 3. Oh gimana sih? Masa Kurang. Minum telur bebek berapa kandang, Pak Denny? Enggak butuh itu kekuatan itu butuh ya? karunia ya, kekuatan karunia. Jadi Oke, aku Bang Foto semuanya, butuh extra. Pak Denny dan semuanya. Abu Mana Ustaz? Dah Ustaz Tata. Bang Madu, Bang Isa, Bang Arya. Saya mau pamit dulu, mau Ya, I love Bang you Ustaz Tata. mau pamit dulu. Ya, selamat siang. Saya pamit dulu, Pak Denny. Jomba Ustaz. Iya, Ustaz Tata. Sampai ketemu Dan lagi. semuanya ya. Anda mau subuh dah. Assalamualaikum. Mau kemana Ustaz Tata? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ustaz. Mau taruh di sini aja. Tabebe Ustaz nih poligami. Tabebe. Tabebe. Poligami temanya. Oke. Hilang gitu. Baris papa. Kok rame Bang Denny? Lagi bukber ya? Oh ini. Sebentar. Bang Denny lagi bukber ya? Kayaknya gitu, Deng. Iya. Enggak, istrinya banyak itu. Itu Istrinya udah semua bangun suaranya semua. tuh. Ada satu Istri stadion sama tuh. anak-anak. Istri sama anak-anaknya. Di semua itu tadi. Di background suaranya itu. Bini semua itu. Stadion, satu stadion kawin sama dia. Unlimited. Satu Whole Foods. Niru lah, Deng. Masa kalah, Deng? Gas lah. Wah, dia mah Metal Jaya toko bangunan. Semua digas sama dia. Nggak perlu cakap, dia ada nafas. Gas. Iya. Selama ada napasnya udah. Gas, udah. Wah gawat, Buya lagi terima Waduh. telepon nih. Oh, yang Ini goyang-goyang nih, biasanya ada bukan Bang nih. Kores, ada Bunda Rahma. Yuk. Ngajak debat Deng Mutu mungkin. Aduh. Buya, jangan lama-lama Buya rungkat, Buya. Aduh. Ayo Abu ya. Ayo Ustadz. Dirungkatin Ustadz. Ini jangan-jangan Abunya Strong sengaja nih. Lah? Biar rungkat sendiri. Itu rumus titamu Ini sudah cara dimatikan. ngerungkat. Gimana nih? Cara merungkatkan dengan cara hormat nih. Daripada nyuruh turun kan. Iya. Aduh. Orang mau sahur ya. Mau nyuruh turun segan. Mau rungkat juga segan. Nah, bagusnya nge-lag dulu. Nah, sekian menit langsung rungkat sendiri. Kayaknya lagi bangunin sahur itu pakai tua masjid kayaknya. Sahur gitu. Tadi kita bahas sama Bang Denny ini tentang
apa tadi Bang Denny? Mana yang duluan? Maria ini dinikahi Yusuf. Mana nih? Masih kopi? Monitor. Ya, masih kopi nggak yang kita diskusikan tadi? Kalau untuk saya itu sudah selesai, jadi kita udah bicara selesai. lainnya lagi. Udah selesai kok, udah selesai. Oke lah. Kalau gitu. Jadi kalau ya aku tuh kalau mungkin masalah surga kali atau surga atau poligami, aku suka surga atau poligami. Kalau surga aku juga tahu banyak surga Kristen. Udah kok. Pak Denny sibuk sama istrinya itu. Iya, Sibuk ya Pak bateraiku. Denny ya? Iya, ini hari ini adalah pemakaman daripada mertuaku, jadi banyak orang. Oh. Iya, ya. Berduka cita ya. Berkabung. Suka cita, Pak Terima Denny. kasih. Ya, turut. Terima ya, kasih, berduka terima ya, kasih, Bang terima Denny. kasih. Umur berapa mertuanya Ya, Bang terima Denny? kasih. 80. Oh iya, semoga diterima nikmat Islamnya ya, Pak Denny. Amin. Muslim kah orang tua? Ini, Pak Denny? ini bukan. Enggak Kristen kok. Ini 4% aku bateraiku udah hampir habis. Nanti mungkin tiba-tiba aku pergi ya. Jadi ini bateraiku mau habis tinggal 4%. Tapi jangan ikut mertuanya Bang Denny. Perginya jangan ikut mertua. Ya. Aku udah pada ikutin mertua, aku lebih baik ikutin istri muda. Kamu kan tahu sendiri. Aduh. Ya, para gurunda semua sepertinya saya juga harus turun ini karena mau jemput anak juga dari rumah mertua. Jadi ya. Nah, ini. Silakan Bang Kores. Tempat dan waktu kita para gurunda. Ya, aku pamit dulu ini akhirnya siap. Maaf, saya barusan kepental. Ustaz Tahta, coba di-mute dulu. Mana? Di-mute dulu. Kang Madu. Aku pamit dulu ya. Aku pamit dulu semuanya ya. Siap. Oke, bye-bye. Tinggal 4% ini. Bye. Bye, Pak Denny. Pelan-pelan turunnya. Saya juga para gurunda, Buya Abunya Strong, saya juga mau turun. Siap, Terima kasih Masya Allah, buat sehat-sehat. host. Sudah naikin saja ya, semoga kita selalu dalam keteguhan iman. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Madu, ini Ustaz Tahta kemana? Mau katanya nggak sahur? Siap-siap subuhan katanya. Oh iya, saya belum sahur nih. Saya sahur dulu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores sama Bunda Itu Rahma. kasih Bang Madu buat itu apa namanya? Yang naikin turun apa sih namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman di sini moderator ada Bunda. Tapi tidak ada bisa Kang Madu. naikin barusan Buya. Nih. Ini ada Kapan tadarusannya Ustadz? Ini saya lagi Tadarusan. ngerancang dulu sama Ustaz Tahta nanti. Aman Gun. Oh, oke. Siap. Lanjut. Jam 11 ini Bunda udah tadarusan nih sampai kayak gini nih. Terakhir sampai mana? Kisah para Rasul ya? Enggak. Astagfirullah. lain. Tak bebe kalau tadarusan itu tak bebe itu. Tak bebe. Eki. Ada Ustaz Ari barusan ada yang hilang. Wah, cepet dia. Aku share dulu. Tak ada batas dia kalau Pak Denny itu poligami dia. Gas. Monitor Bang Gores. Kalau Daeng sahur juga pakai nasi Daeng ya? Pakai niat lah. Oh. Jarang pakai nasi. Pakai nasi juga kalau nggak niat juga nggak kuat jam 7 pagi. Harus pakai niat saya. Iya kan. Naik Bang. Puasa itu kan wajib. Kalau gorengan itu kan sunnah. Ya, kalau buka puasa. Waduh. Itu takbirnya itu perlu dipertanyakan itu Daeng.
takbirnya di mana, seperti apa itu perlu ditanyakan sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Moto ini belum tidur. Sahur. Aduh, suara saya lagi habis ini. Kenapa Bang Serak? Saya Raji. Oh, Razi. Masya Allah. Udah sahur, Razi? Baru selesai ini. Alhamdulillah. Bang Raji kayak tes celup turun naik dari tadi ya. Kenapa Bang Arya? Kayak tes celup turun naik melulu, emang gak tidur apa? Ini sinyalnya lagi jelek ini. Lagi hujan di sini. Makanya beli sinyal yang GoPA. Aduh. Siap, Daeng. Berapa? Hah? Suara Daeng. Hilang, Daeng. Lah? Ngomong apa Daeng nih? Monitor Daeng. Lalu saya ganti sinyal. Tes. Ya, ada. Amang. Nah, cuma nanya sama Bang Madu, puasa udah batal berapa? Astagfirullah, baru juga sehari. Baru kemarin kan, Daeng? Iya, nanya kan boleh nanya. Nanya mau boleh. Belum batal gitu. Kan nggak apa-apa. Iya, baru. Tapi Daeng rencana mau berapa, Daeng? Seminggu dulu lah, coba dulu. Jangan kayak gitu. Kalau itu sesuai prasangka harganya loh. Daeng. Lah kan dulu kan gitu ya, orang-orang suka begitu ya. Puasa rajin, terawih rajin, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, sisanya udah di mall. Tapi aku niatnya pengen setengah hari, Daeng. Kemana ya? Ada nggak ya dalil ya? Puasa setengah hari ya? Setengah hari, kalau full sehari sampai 24 jam dong. Kita 12 jam dong. Kita udah ngos-ngosan. Tambahin orang. Setengah hari lah. Seharian full 24 jam itu. Tapi ada di tetangga sana tuh, ada yang puasa tuh 40 hari, 40 malam itu ada. Tapi jarang, Daeng. Enggak, yang saya bingung itu di sebelah itu ada yang Tuhan itu puasa selama 40 hari 40 malam. Saya bingung itu puasa pelatihan bunuh diri itu. Nah, kayaknya sih Daeng, itu keterbatasan bahan pokok aja, Daeng. Oh gitu. Iya, dalam Mereka pengajian. puasa, cuman puasanya Saya itu mau kayak bertanya minumnya doang gitu saya loh. mau bertanya ke Bang Ustadz Madu. Saya bertanya, dari mana Bang Ahimoto dapat gelaran Daeng? Dari mana nih? Lah, Loh, emang nggak tahu nama panjang saya, Bu Rahma? Nggak tahu. Kan Ih, orang Makassar itu Daeng. nah, nama panjang saya tuh Krating Daeng. Gimana tuh? Krating Dipanggil Daeng. Yang kasih julukan itu kalau Nama nggak panjang salah nama asli saya Krating Daeng, makanya dipanggil Daeng gitu. Nggak tahu Ustadz memang Bu Rahma. Ustadz Unggul Aku itu yang pikir membaptis. keturunan Sulawesi. Itu panjang ceritanya itu. Dikasih. Itu Ustadz Unggul yang membaptis dulu kalau nggak salah, Daeng ya. Iya. Perasaan beliau bukan orang Sulawesi, orang Jawa Orang ya Bang. Sulawesi sendiri yang nggak terima itu, Daeng, betul. Orang Sulawesi aja Enggak, protes. aku pikir ada keturunan Jawa, keturunan Sulawesi. Solo. Oh, Bu Rahma, ya Sulawesi. kan Solo. Sulawesi. Oh, Solo.
Aduh ini kok netizen nih kata-katanya kayak apa ya? Kayak